Di suatu hutan yang rimbun dan hijau, hiduplah seekor kancil bernama Tara. Tara terkenal sangat cerdik dan pintar. Suatu hari, Tara merasa sangat lapar. Ia teringat akan kebun buah-buahan di seberang sungai. Kebun buah-buahan itu sangat luas dan penuh dengan buah-buahan yang sangat lezat. Dari posisinya di atas gunung, Tara bisa melihat kebun buah-buahan yang menggoda di kejauhan. Namun, Tara juga melihat bahwa untuk sampai ke kebun buah-buahan itu, ia harus melewati tundra penuh serigala, hutan penuh harimau, dan yang paling mengerikan, yaitu sungai penuh buaya. Tapi Tara tidak menyerah. Ia mulai memikirkan rencana yang cerdik untuk melewati semua rintangan itu. Dalam perjalanan turun dari gunung menuju tundra, Tara bertemu dengan seekor serigala besar yang sedang mengintainya dari semak-semak. Serigala itu tampak sangat lapar dan siap menerkam Tara. Tara tahu bahwa ia harus berpikir cepat untuk menyelamatkan dirinya. Tara melihat ke sekeliling dan melihat sebuah kandang kosong di dekat desa. Dengan cepat, Tara memikirkan rencana. Ia berlari ke arah kandang itu dan berteriak kepada serigala. "Hei serigala, aku tahu di dalam kandang ini ada makanan yang banyak. Ayo kita ambil bersama-sama." Serigala yang rakus dan tidak begitu cerdik setuju dengan rencana Tara tanpa berpikir panjang. "Baiklah Tara, aku akan mengikuti kamu," katanya. Tara dengan cepat masuk ke dalam kandang dan serigala mengikutinya. Begitu serigala masuk, Tara dengan cepat melompat keluar dan menutup pintu kandang dengan kuat. Serigala yang terjebak di dalam kandang menjadi marah dan menggeram, tetapi tidak bisa keluar. Tara tertawa kecil dan berkata, "Kau seharusnya tidak rakus, serigala. Sekarang kau akan belajar untuk tidak mengganggu hewan-hewan lain di hutan ini." Serigala yang ketakutan dan marah tidak bisa berbuat apa-apa. Tara pun melanjutkan perjalanannya dengan perasaan senang karena berhasil menyelamatkan dirinya dari serigala yang lapar. Setelah berhasil menyelamatkan dirinya dari serigala, Tara melanjutkan perjalanannya menuju hutan penuh harimau. Saat ia memasuki hutan, ia bertemu dengan seekor harimau besar yang sedang mencari mangsa. Harimau itu melihat Tara dan langsung mendekatinya siap menerkam. Tara tahu bahwa ia harus menggunakan kecerdikannya untuk mengalahkan harimau ini. Ia melihat sebuah kolam kecil di dekatnya dan memikirkan sebuah rencana. Tara berlari menuju kolam dan berdiri di tepinya, sehingga bayangannya tercermin di air. Ketika harimau mendekat, Tara berkata dengan suara tenang, "Hei harimau, lihat di air itu. Ada harimau lain yang lebih besar darimu. Apakah kau berani melawannya?" Harimau yang sombong merasa tertantang melihat refleksinya sendiri di air dan mengira itu adalah harimau lain. Ia menggeram dan melompat ke dalam kolam untuk menyerang bayangannya sendiri. Namun harimau itu hanya basah kuyup dan tidak menemukan apa-apa. Tara tertawa kecil dan berkata, "Kau seharusnya tidak terlalu sombong, harimau. Sekarang kau basah kuyup." Harimau yang marah dan basah kuyup berusaha mengejar Tara, tetapi ia terpeleset dan terjatuh ke dalam kolam lagi. Tara dengan cepat melarikan diri dan melanjutkan perjalanannya. Setelah berhasil mengalahkan harimau, Tara harus melanjutkan perjalanan menuju kebun buah-buahan. Namun, ia masih harus menghadapi tantangan terbesarnya, yaitu menyeberangi sungai yang penuh dengan buaya. Tara mendekati tepi sungai yang penuh buaya itu. Salah satu buaya melihat Tara dan berteriak, "Teman-teman, ada makanan lezat yang datang ke kita hari ini." Buaya-buaya lain segera muncul ke permukaan air. "Halo kancil, ayo masuk ke air dan bermain bersama kami." "Iya, ayo kancil." Tara tahu bahwa buaya-buaya itu sangat lapar dan sedang berusaha menipunya agar bisa memakannya pada saat ia mendekat. Tapi Tara tidak menyerah. Ia mulai memikirkan rencana yang cerdik. Tara berteriak, "Hai buaya-buaya, aku membawa kabar gembira untuk kalian." Buaya terbesar, yang merupakan pemimpin kelompok buaya, mendekat dan bertanya, "Apa kabar gembira itu, Tara?" Tara dengan tenang menjawab, "Raja hutan mengadakan pesta besar dan ia ingin mengundang kalian semua. Namun sebelum itu, ia ingin tahu berapa jumlah kalian. Bisakah kalian berbaris dari tepi sungai sini sampai ke seberang sana?" Buaya-buaya yang rakus dan tidak begitu cerdik segera setuju dengan rencana Tara. Mereka berpikir bahwa mereka akan mendapatkan makanan enak di pesta Raja Hutan. Maka, mereka pun segera berbaris dengan rapi dari satu tepi sungai ke tepi sungai yang lain. Tara mulai melompat ke punggung buaya pertama sambil berkata, "1." Lalu ia melompat ke buaya kedua dan berkata, 2. Begitu seterusnya hingga Tara sampai di tengah sungai. Tara merasa sedikit gugup, tapi ia tahu bahwa ia harus terus berpikir cepat. Saat ia berada di punggung buaya ke-10, buaya itu mulai curiga. "Mengapa Tara menghitung kami seperti ini? Apakah ini tipu muslihat?" pikir buaya itu. Tara menyadari bahwa buaya ini mulai curiga, jadi ia harus bertindak cepat. Dengan bijak, Tara berkata,
Raja hutan akan memberikan makanan lebih banyak bila jumlah buayanya banyak. Itulah sebabnya aku menghitung kalian. Buaya itu yang rakus akan hadiah segera meredakan kecurigaannya dan membiarkan Tara melanjutkan perjalanan. Tara melanjutkan lompatannya dari satu buaya ke buaya lainnya. Setiap kali Tara melompat, ia memastikan bahwa langkahnya mantap dan cepat. Buaya-buaya di belakangnya mulai menggerutu, tetapi mereka tetap berbaris karena mereka menginginkan hadiah dari Raja Hutan. Ketika Tara hampir sampai di tepi seberang sungai, buaya terbesar mulai merasa gelisah. Tara, apakah pesta itu benar-benar ada? Tanyanya dengan nada curiga. Tara tersenyum dan berkata, "Kalian hanya perlu bersabar." Akhirnya, Tara mencapai tepi sungai yang lain. Dengan lompatan terakhir, Tara mendarat di daratan dan tertawa riang. "Terima kasih buaya-buaya, sekarang aku bisa menyeberang tanpa harus berenang," kata Tara sambil berlari meninggalkan buaya-buaya yang kebingungan dan merasa tertipu. Buaya-buaya pun sadar bahwa mereka telah dibohongi oleh Tara. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Tara sudah berada jauh dari jangkauan mereka. Mereka hanya bisa menggerutu dan kembali ke sungai dengan perasaan kesal. Tara melanjutkan perjalanannya menuju kebun buah-buahan dengan perasaan senang karena berhasil menyelamatkan dirinya dari buaya-buaya yang lapar. Tara merasa bangga dengan dirinya sendiri karena berhasil menggunakan kecerdikannya untuk melewati rintangan yang paling menakutkan di perjalanannya. Ia pun melanjutkan langkahnya dengan semangat baru menuju kebun buah-buahan yang sangat menggoda itu. Setelah puas makan buah, Tara pun kembali ke hutan. Dalam perjalanan pulang, Tara merasa sangat gembira karena berhasil menipu buaya-buaya dan mendapatkan buah yang lezat. Di hutan, hewan-hewan lain bertanya bagaimana ia bisa menyeberangi sungai yang penuh buaya. Tara dengan bangga menceritakan petualangannya kepada mereka, dan semua hewan kagum dengan kecerdikan Tara. Tara juga membawa beberapa buah untuk teman-temannya. Ia berpikir keras tentang cara terbaik untuk membagikan buah tersebut agar semua hewan bisa menikmatinya. Tiba-tiba, Tara melihat seekor burung kakak tua terbang rendah. Tara mendapatkan ide cerdik dan mendekati burung kakak tua itu. "Hai kakak tua, bisakah kamu membantuku membagikan buah-buahan ini kepada semua hewan?" Kakak tua yang ramah setuju dengan senang hati. Tara mengikat kantong besar berisi buah di punggung kakak tua dan membuat lubang kecil di bagian bawah kantong. "Kakak tua, terbanglah mengelilingi hutan dan biarkan buah-buahan ini jatuh dari kantong. Dengan begitu, semua hewan bisa mendapatkan bagian mereka," kata Tara. Kakak tua pun terbang tinggi di atas hutan dan buah-buahan mulai jatuh satu persatu dari lubang kecil di kantong. Hewan-hewan sangat berterima kasih kepada Tara dan kakak tua. Mereka berkumpul dan menikmati buah-buahan yang lezat. Hari itu menjadi sangat istimewa di hutan, dan semua hewan belajar bahwa dengan kecerdikan, kerjasama, dan kebaikan, mereka bisa mengatasi berbagai tantangan dan membuat hidup mereka lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Yuk subscribe ke Bababot agar adik-adik mendapatkan video anak-anak menakjubkan gratis secara rutin. Ceriakan chat bersama buah hati dengan stiker pack. Link ada di deskripsi.